ketika ada debat ilmiah, apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah. Ma'aradtu an usannifa fasadaqtuhu ilman wafiyan bimaksudihi. Ayo, artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya, begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Pak Guru Gumbul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya, diskusi ilmiah harus begitu. Gini, aduh. Iya secara rasional dia ada. Ini saya bingung siapa sih. Jangan cukup ya. Oke. Coba, ada Ustadz. Halo teman-teman, pernahkah Anda merasa bahwa diskusi ilmu kalam di Indonesia semakin jarang terdengar? Bahkan di kalangan pesantren sendiri. Ilmu yang dulu dipelajari di pesantren itu kini dianggap berat, bahkan ada yang sengaja menghindarinya. Tapi tiba-tiba nama Ustadz Nuruddin, Ustadz lulusan Al-Azhar, muncul dan membawa kembali diskusi ini ke ruang publik. Ya, setelah berdebat dengan Guru Gembul, nama beliau jadi cukup viral diperbincangkan. Padahal sebelumnya tak kalah ciamik. Beliau ini berdebat bukan dengan tokoh-tokohan yang diangkat netizen sebagaimana Guru Gembul, tapi tokoh beneran, Profesor Mun'im Sirri. Ya, tak main-main. Tapi saat itu nama Ustadz Nuruddin belum viral. Ya mungkin netizen kurang begitu akrab dengan Profesor Mun'im. Ya kembali lagi. Bahkan kini ia juga berdiskusi dengan saudara-saudara kita terkait Ibn Taimiyah. Pertanyaannya, apakah ini pertanda tentang kebangkitan ilmu kalam atau sekedar perdebatan akademik yang memanas di dunia maya? Nah, bagi santri yang pernah mondok pasti tidak asing dengan kitab-kitab seperti Ummul Barohin hingga Aqaid Nasafiyah. Dulu ilmu kalam menjadi bagian penting dalam menjaga akidah Islam dari berbagai tantangan. Tak heran jika Aduddin Al-Ijzi mengatakan, al-kalamu ilmun yuktadaru ma'ahu ala isbatil aqaidid diniyah bi'iratil hujaji wa daf'is subahi. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan akidah agama dengan dalil serta menolak syubhat. Nah, tapi sekarang banyak yang menganggapnya cukup sekedarnya saja, bahkan ada yang takut kalau terlalu dalam, malah bisa jadi sesat katanya. Padahal kalau kita berkaca pada sejarah, justru para ulama besar seperti Ar-Razi hingga Taftazani mendalami ilmu kalam untuk membela akidah Islam, entah dari bid'ah atau kekufuran. Jadi kalau Anda sekarang sedang belajar ilmu kalam, lanjutkan. Jika mampu, lanjutkan. Siapa tahu Anda yang akan membela akidah ini dari berbagai tantangan zaman. Seperti kataku tadi, baru-baru ini Ustadz Nuruddin membahas Ibnu Taimiyah dalam diskusinya dengan beberapa orang. Tentu perdebatan ini menarik. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang bukan sosok asing dalam diskursus Islam. Ada yang mengagumi, bahkan ada yang mengkritik. Tapi apapun itu, mari kita kirimkan doa terbaik untuk Ibnu Taimiyah dan kita apresiasi segala karya dan pemikiran daripada beliau. Tapi ingat, video ini bukan untuk menimbulkan perpecahan, dan video ini tak ingin membahas perdebatan itu. Justru sebaliknya,
kita akan membahas bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang memang seharusnya diuji, dibahas, dan diperdebatkan dengan kepala dingin. Kalau kita menolak perdebatan, bukankah kita sedang membatasi ruang ilmu? Maka entah Asy'ariyah atau Athariyah atau siapapun kelompok itu punya opini dan hak dengar yang sama di publik. Tinggal publik yang bisa menilai. Seperti kata Voltaire, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Aku tak setuju apa yang engkau katakan, tapi aku akan membela mati-matian hakmu untuk bicara itu. Nah, dalam Islam perbedaan pendapat itu bukan ancaman, tapi kekayaan intelektual. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ra'yi shawabun yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab." Pendapatku benar tetapi bisa saja salah. Pendapat orang lain yang salah tetapi bisa saja pendapat itu benar. Jadi, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan ilmu kalam, atau sekali lagi ini hanya siklus debat yang akan berlalu? Yang jelas, harapan saya ruang akademik harus tetap terbuka, ilmu kalam harus tetap bisa muncul, bahkan harus bisa diuji, sebab kalau kita takut dengan perdebatan, bukankah kita sedang takut dengan kebenaran? Dan yang terpenting, yuk setelah debat, jaga persatuan, dinginkan kepala dan dinginkan hati. Kita semua teman dan saudara kok. Semoga kelak kita berteman dan bersaudara pula di surga karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.